Soejartmoko adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia. Pria yang biasa dipanggil Bung Koko ini lahir di Sawah Lunto pada 10 Januari tahun 1922. Lahir dari kalangan bangsawan, sedari kecil Bung Koko mendapat pendidikan yang layak. Saat menjadi mahasiswa kedokteran di Jakarta, Bung Koko aktif dalam gerakan bawah tanah anti-fasis Jepang. Pada masa ini juga Bung Koko banyak belajar dari tokoh-tokoh sosialis Indonesia. Bung Koko sangat dekat dengan Sultan Syahrir. Dilansir dari Historia, dalam In Memoriam mengenang yang wafat, Rosihan Anwar menyebut bahwa Bung Koko mengikuti jalan yang ditempuh oleh Soekarno Muda, Hatta Muda, serta Syahrir Muda, yang juga sama-sama berideologi sosialis. Bung Koko kerap terlibat dalam aksi-aksi anti-Jepang. Hal ini membuat ia dan teman-temannya ditangkap dan ditahan selama kurang lebih 1 bulan. Setelah sebulan di penjara itu, Bung Koko dan beberapa mahasiswa dikeluarkan dan tidak diizinkan lagi berkuliah dimanapun. Akhirnya Bung Koko mengalami keterasingan dan membantu ayahnya berpraktik kedokteran di Solo. Ia menghabiskan waktunya di perpustakaan ayahnya. Bacaannya banyak terkait dengan filsafat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Koko hijrah lagi ke Jakarta. Kali ini bukan untuk melanjutkan sekolah dokter, melainkan terjun ke dunia jurnalistik. Bung Koko bersama Rosihan Anwar dan Sudarpo mendirikan majalah politik yang bernama Siasat. Selain itu, ia juga diangkat sebagai kepala seksi pers luar negeri di bawah Departemen Penerangan. Dan pada saat yang sama juga Bung Koko memimpin majalah mingguan berbahasa Belanda yang diterbitkan di kementerian tersebut. Namun karir jurnalistiknya sempat terhenti lantaran pada tahun 1947, Soejartmoko, Charles Tambu, dan Sumitro dikirim Sultan Syahrir dan Agus Salim ke Amerika Serikat sebagai anggota pengamat Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka hadir dalam sidang keamanan PBB untuk membahas agresi militer Belanda I. Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja, seperti dikutip dalam buku mengenang Soejartmoko, kumpulan berita dan obituari, sumbangan terbesar Bung Koko adalah ketika memberikan penjelasan kepada rakyat Amerika melalui media massa tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama di Amerika itu, Bung Koko juga menghabiskan waktunya untuk belajar. Ia mendapat beasiswa untuk kuliah di Harvard University. Setibanya di Indonesia pada tahun 1953, Bung Koko kembali ke dunia jurnalistik. Ia bergabung dengan majalah Siasat, Pedoman, dan Konfrontasi. Sejak saat itulah Bung Koko kian terkenal di antara kaum intelektual. Pada tahun 1955, Bung Koko resmi tergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Kemudian ia terpilih sebagai anggota konstituante pada pemilu pertama di tahun tersebut. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957, Bung Koko menikah dengan Ratmini Ganda Subrata. Keduanya dikaruniai 3 orang putri. Di masa Orde Baru, Bung Koko dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dari tahun 1968 hingga 1971. Di sana, Bung Koko mendapat beberapa gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas. Setelah itu, saat kembali lagi ke Indonesia, Bung Koko diangkat menjadi penasehat khusus urusan budaya dan sosial untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dan pada tahun 1980, Bung Koko juga diangkat menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo. Namun perjalanan hidup Bung Koko sebagai intelektual dan pejuang harus berakhir ketika ia wafat pada 21 Desember 1989. Bung Koko wafat saat sedang mengisi ceramah di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan di Yogyakarta. Ceramah terakhirnya itu berbicara soal masa depan Indonesia.